Coaching Guru Penggerak. Salam dan berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami dari kelompok 5 yang bermenggunakan saya, Siti Hatina dari SMA N14 Sarolangun. Saya Jana dari SD 140 Lidung. Rekan saya Tariksi dari SD Negeri 64 Kasaragung. Baiklah, kami di sini akan mempraktekkan modul 2.3 tentang seksual coaching untuk siklus 2. Saya sebagai pengamat, saya sebagai coach, saya sebagai coaching. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam, Bu Anda. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tina? Gimana juga kabar dengan Ibu? Alhamdulillah sehat ya, Bu Tina. Ya, Bu Tina, nanti kan Ibu Tina akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan ya Bu ya. Boleh ya Bu? Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya pada dalam proses tersebut, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee tersebut. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, ada kemitraan. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu ya? Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi yang pertama itu hadirkan penuh Bu, desain, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif Bu, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya, intinya dalam proses penerapan coaching. Baik Bu Tina, jadi Ibu Tina ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Tina ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi ada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya Bu, di antara ketiganya itu Bu ya, kira-kira yang lebih spesifik itu yang akan Ibu kembangkannya itu waktu saat observasi itu apa ya Bu ya? Dari ketiga kompetensi tadi yang spesifik nih Bu ya, yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu apa sih indikator ketercapaiannya itu di dalam coaching tersebut tuh apa sih Bu? Kata capaian yang dapat saat dari coaching ini, saya ingin coachingnya mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya dengan menggali saat ngobrol dengan coach saya Bu. Nah, sehingga coach tersebut dapat tahu cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu, bagaimana langkah-langkahnya Bu.
Baik Bu, baik Bu. Jadi ini kata pencapaiannya itu pada saat Koci sudah bisa menemukan jawaban atas soal pertanyaannya ya Bu ya, atas permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu Tina ya. Silakan Ibu Tina melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Saya proses coachingnya Bu dari saya. Oke, silakan Bu Tina. Kak Donianya. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tina, alhamdulillah baik Bu Tina. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Katanya ada yang ingin Ibu sampaikan nih kepada saya Bu. Apa ya Bu? Ya Bu, saya ingin menyampaikan Bu, saya ada permasalahan masalah saya Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit nih Bu Nur. Silakan Ibu Nur ceritakan kira-kira apa nih yang mau diceritakan dengan saya. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajarannya yang ada itu menggunakan metode konvensional Bu, seperti itu. Ceramah lagi Bu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran sudah semakin pesat Ibu perkembangannya, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau menjadi melakukan perubahan seperti itu Bu. Hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariasi Bu, seperti itu Bu. Baik ya Bu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru ya yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Bu. Ya betul Bu, pembelajaran dengan cara ceramah gitu saja Bu. Setelah saya lihat tanya sama siswa gimana pembelajarannya, ya gitu Bu, males kayak gini gitu. Jadi mereka itu tidak antusias Bu mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, pada percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu dari percakapan kita? Ini Bu, saya tuh kepengen ada perubahan loh Bu, itu setidaknya sedikit ada perubahan di sekolah, baik dari cara pembelajaran ya, yang dibuat menggunakan metodenya itu model atau pemanfaatan media belajar yang ada di sekolah gitu Bu. Oh iya, jadi Bu Ibu ingin ada perubahan ya Bu dari sejawatnya untuk mengajar di kelas itu dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu. Betul Bu, biar ada perubahan begitu. Ya, perubahan apa nih yang menuju perubahan yang menuju level? Nah Bu Nur, perubahan seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan kepada rekan-rekan Ibu nantinya ke depannya bagaimana? Ini Bu, perubahan yang menuju yang lebih baik Bu, seperti itu. Seperti penggunaan metode pembelajaran, model yang bervariasi itu Bu. Terus memanfaatkan media pembelajaran serta menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi tidak dimanfaatkan gitu loh Bu. Seperti kita sudah ada Chromebook, tidak sama sekali dimanfaatkan oleh rekan-rekan gitu Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran variatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya kan 10 nih Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, untuk rekan sejawat Ibu, kira-kira levelnya pada tingkat mana ya Bu? Kalau untuk sekarang itu Bu pada level 5 lah Bu ya, karena banyak rekan-rekan itu tidak menggunakan sarana dan prasarana yang ada begitu Bu. Baik Bu, kira-kira nih kalau sudah begitu, langkah-langkah apa nih Bu ke depannya agar bisa membantu rekan-rekan Ibu melakukan perubahan nih dalam saat pembelajaran?
artinya tidak terlalu muluk Bu, yang penting ada perubahan kan. Nah, walaupun perubahannya tidak signifikan, tapi setidaknya ada perubahan sehingga pengennya levelnya lebih naik, paling minimal itu 7 lah Bu, seperti itu, agar anak-anak antusias untuk belajar seperti itu Bu. Oke, kalau sudah begitu Bu, langkah-langkahnya kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh rekan sejawat Ibu? Mungkin yang pertama-tama Bu, saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada kepala sekolah Bu. Kemudian saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat agar sama-sama melakukan perubahan pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan Bu, karena alhamdulillah pada saat ini saya sudah masuk ke dalam pendidikan guru pemula. Sedikit banyaknya kami sudah diajarkan bagaimana menjadi guru yang melakukan agen perubahan seperti itu Bu. Melakukan mentoring ya Bu. Nah, selain mentoring nih Bu, apakah ada strategi lain Bu untuk kedepannya agar rekan-rekan gurunya bisa melakukan perubahan dalam proses pembelajaran? Gini Bu, kalau untuk skala besarnya bisa itu Bu, dengan mengikuti berbagai pelatihan atau workshop itu Bu, dengan semua guru. Nah Bu, baik Bu, kira-kira Bu, tadi kan mentoringnya juga dengan dilakukan dengan workshop, dilakukan saat ini kan untuk saatnya yang nyaman dilakukan itu dengan metode dan strategi dengan itu yang mana nih Bu? Kayaknya Bu lebih kayak monitoring dulu ya Bu, karena kalau mentor ini kasarnya kepada yang mau melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan Bu, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara dari diri dia sendiri gitu Bu. Kalau pengennya itu melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia tidak melakukan adanya perubahan. Baik Bu. Nah, kira nanti Bu saat melakukan kegiatan mentoring nih, siapa nih yang dapat membantu Bu Nur nih saat melakukan kegiatan mentoring tersebut? Ini Bu, saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman yang IT-nya memang sudah sangat menguasai Bu. Itu saya mungkin nanti bisa membantu ya. Pertama-tama kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang akan disampaikan, lalu teman saya nanti itu akan membantu saya dan melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Bu yang tercakup gitu. Baik Bu. Nah, nanti kan Ibu akan melakukan mengadakan kolaborasi ya Bu dengan rekan guru lain ya, yang tadi disebut guru yang memahami IT ya Bu. Oke Bu Nur, Ibu ingin melakukan mentoring nih dengan cara berkolaborasi ya tadi. Kira-kira kapan nih mau direalisasikannya Bu? Ya Bu, betul. Saya akan kolaborasi dengan teman yang satu frekuensi ya. Kalau untuk relasi itu insya Allah secepatnya Bu, minggu depan kan sudah ajaran baru nih Bu. Nah itu saya realisasikan Bu itu. Nah sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan nih Bu, dari percakapan kita. Nah kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan lagi Bu? Kalau dari percakapan ini saya sudah mendapat gambaran loh Bu itu. Bagaimana cara memberi perubahan di sekolah, khususnya itu memberi dampak kepada rekan-rekan sejawat itu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita nih dari Bu Nur ketika melakukan mentoring nih. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu, karena kan tadi sudah bisa dilakukan 15 sampai 20 menit ya Bu percakapan kita. Mungkin lain waktu ya Bu kita bisa mengobrol lagi, mendengar keluh kesah atau apa yang ada di pikiran Ibu, permasalahan-permasalahan ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Tina atas kesempatan dan waktunya Bu. Setelah mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya Bu. Ya Bu Nur, sama-sama ya Bu Nur. Semoga dapat terrealisasi ya Bu dengan baik, lancar dan tidak ada kendala.
Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Tina. Ya Bu, saya akhiri ya Bu percakapan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tina, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi pada proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang biasa saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Tina. Pertanyaannya adalah ini Bu, apa saja indikator yang sudah Ibu dapatkan pencapaiannya pada saat coaching tersebut? Tadi pada saat melakukan percakapan dengan coach saya Bu, indikatornya saya sudah melakukannya sesuai dengan kita, mana yaitu ada tujuan, ada ingat salah, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik. Jadi Bu Tina sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Ibu. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, waktu proses coaching lanjut ya sana, dan tadi saya sudah mengamati ada beberapa catatan yang Bu Tina tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita Ibu ya. Itu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam coaching, kemudian Bu Tina sudah mengarahkan coaching itu untuk merencanakan aksinya ya, atau tindakan apa yang akan dia lakukan sebaiknya dia akan lakukan untuk permasalahan yang dia hadapi ya. Dan juga Bu Tina juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach itu agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu ya dengan coach ya Bu ya. Sudah fokus, coachnya sudah fokus juga. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence, ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif di dalam proses coaching, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, ada satu lagi ya Bu, boleh saya tanya sekali ya? Untuk kedepannya kompetisi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami peserta, memahami alur tirta untuk melakukan coaching, supaya coachingnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oh baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi Ibu akan mendalami kita ya Bu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke baik Bu, terima kasih sudah meluangkan kesempatan untuk kita jawab hari ini ya Bu ya. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur data. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.